Malam ini judulnya Daun-daun. Sesungguhnya kita ini dalam keterpaksaan harus bergaul dengan orang-orang yang berwajah abu-abu. Memang karena mayoritas wajah orang zaman sekarang hampir seperti itu semua. Dulu kita berjuang angkat senjata melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Sekarang kita berjuang lagi membangun kasih sayang. Besok semangat perjuangan perlu ditingkatkan lagi, karena perjuangan di depan lebih besar lagi, yaitu membangun kemanusiaan. Dulu engkau pernah bertanya kepadaku, wahai kekasihku. Pertanyaanmu, mengapa sejak dahulu engkau sangat konsisten pada satu jalan yang sangat susah untuk dilalui? Mengapa engkau sangat konsisten pada satu jalan yang sangat susah untuk dilalui? Waktu itu aku masih malas menjawab. Sekarang aku ingin balik bertanya. Mengapa engkau berharap aku menempuh dua jalan? Pilihanku hanya satu, wahai kekasihku, yaitu dirimu. Betapapun sulitnya pasti akan kutelusuri sampai ke penghujung sana. Nanti suatu ketika engkau akan mengerti bahwa tidak mungkin semua orang dapat memenuhi janjinya kecuali hanya Tuhanmu. Dulu semasa pertama-tama kita bertemu, engkau telah memberikan sesuatu. Telah memberikan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat indah untuk diriku. Untuk itu usahakanlah di penghujung engkau dapat memberikan sesuatu yang lebih indah lagi. Jangan sampai kita sudah memulai dengan indah, lalu mengapa harus diakhiri dengan menyakiti hatiku? Sebab wahai kekasihku, penilaian final itu berada di penghujung jalan. Ketika engkau mau berbicara, aku senang karena aku dapat mengerti pikiranmu dengan jelas. Ketika engkau mau berbicara, aku senang karena aku dapat mengerti pikiranmu dengan jelas. Tetapi ketika engkau berdiam diri, menjadi sulit bagiku untuk menafsirkan apa yang engkau maksudkan. Berdiam diri itu mempunyai makna yang beraneka ragam. Bisa saja engkau berdiam diri ketika hatimu sedang sedih. Berarti itu perlambang kesabaranmu. Bisa saja engkau berdiam diri pada saat engkau sedang marah, maka itu perlambang kekuatan hatimu. Bisa saja engkau berdiam diri pada saat engkau dihina orang, maka itu perlambang engkau mengabaikan. Lalu ketika engkau berdiam diri terhadap diriku, ini apa artinya? Aku mengerti sikap hidupmu dalam pergaulan, yaitu seperti daun-daun di pohon yang berjatuhan engkau biarkan karena tidak mungkin kembali lagi. Yang tetap tinggal itulah yang dapat diharapkan nanti akan berbuah.
Tetapi aku ini bukan daun-daun yang berguguran. Wahai kekasihku, hubungan kita selama ini sudah berbuah. Sementara aku hanya dapat mengamati cara matamu memandangi diriku. Itu saja yang dapat kufahami. Karena pandangan mata merupakan onggokan kalimat yang perlu disusun lagi dengan rapih supaya bisa dibaca dengan baik. Ketahuilah wahai kekasihku, tidak ada seorang manusia pun yang terlepas dari himpitan dan tekanan situasi dan kondisi di sekitar. Itu yang aku harapkan kepadamu untuk memakluminya. Untuk itulah aku sangat berterima kasih kepadamu telah memaklumi kesalahanku, telah mengerti akan kondisiku dan telah mencintai diriku dengan segala kekurangan-kekuranganku. Jarum jam yang tergantung di tembok terus berputar dari angka 1 sampai 12. Bumi berotasi, matahari berevolusi, melangkahi berbagai situasi dan kondisi. Sampai sekarang aku belum pernah putus asa untuk terus menanti saat datangnya keberuntungan bersama detak jam dinding yang tergantung di tembok. Kata medsos itu singkatan media sosial, bukan media caci maki dan hujatan, bukan media kebencian dan dendam, dan bukan media penyebar fitnah. Banyak memberi manfaat, tapi banyak juga menimbulkan kerugian. Bermain medsos seperti kecanduan, banyak rumah tangga berantakan. Ketika dua orang bertemu, bisa terjadi secara kebetulan. Ketika dua orang bertemu bisa terjadi karena kebetulan. Tetapi ketika berpisah patut dipertanyakan. Aku tidak akan meninggalkan dirimu ketika engkau datang meminta bantuan. Aku akan tetap bersamamu sekalipun engkau sudah tidak membutuhkan. Aku yakin tidak ada siapapun yang dapat menggantikan dirimu. Bagaimana aku dapat menelusuri hidup ini tanpa kehadiranmu? Yang pasti aku akan pergi meninggalkan dirimu ketika aku dipanggil Tuhanku. Untuk sementara mungkin rasa sakitku akan terobati dengan secuil senyum di bibirmu. Wahai kekasihku, bila engkau tidak dapat tersenyum, paling tidak asal engkau mengangguk saja. Wahai kasihku, dengarkanlah baik-baik. Kita seringkali menduga kehidupan orang lain lebih baik dari kehidupan kita. Tetapi sebaliknya orang lain juga menduga kehidupan kita lebih baik dari mereka. Itu disebabkan karena kedunguan kita tidak dapat memaknai, siap menerima apa adanya. Karena kita tidak dapat memaknai, siap menerima apa adanya sebagai kunci kebahagiaan. Juga karena kebodohan kita tidak mengetahui arti, kita syukuri saja apa yang kita miliki. Kita tidak mengetahui arti, kita syukuri saja apa yang kita miliki sebagai password kenyamanan hidup. Sebab-sebab penderitaan ini kebanyakan dikarenakan kurang hati-hati menghadapi orang-orang yang berwajah abu-abu. Seringkali kita percaya kepada seorang yang mendustai kita karena kita melihat penampilannya yang seolah sangat jujur.
Seringkali kita tertipu karena kita percaya pada penampilannya seperti sangat menjunjung tinggi amanah. Seringkali kita tidak mampu mengamati kemunafikan seseorang karena penampilannya yang sangat meyakinkan. Banyak sekali orang yang seolah penuh perhatian, tetapi nyatanya hanya untuk memanfaatkan. Di samping itu, sering pula kita tertipu melihat sesuatu yang berkilau. Namun ketika kita dekati ternyata tidak terdapat apa-apa. Selain wajah-wajah berwarna abu-abu, juga banyak sekali yang bertopeng. Yang penting begini sajalah, wahai kekasihku, tidak setiap warna kuning yang berkilau itu benar-benar emas. Untuk sementara mungkin aku rela engkau beristirahat guna memulihkan kembali kesegaran hati. Akan tetapi bila ternyata berlarut sampai engkau merasa kelelahan, bahkan mungkin engkau menghadapi badai kencang sehingga engkau sudah kewalahan, maka segeralah datang ke sini. Nanti kita akan bersama-sama menyerahkan segala urusan kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang sanggup menyelesaikan segala urusan. Terima kasih.